Oke guys, kembali lagi bersama saya host POM Podcast Ojo Mundur. Sebelum mulai podcast ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di podcast series 2 POM Podcast Ojo Mundur, saya selaku host. Di sini tampaknya ada teman-teman baru kita ya dari Prodi Ilmu Hadis, boleh kenalkan. Cuman yang ini masih tetap sama. Yang ini masih apa? Mustafa, Kenalkan, ini masih apa? Nadif, Yang ini Mas Arif. Mas Arif. Baik, kita di sini akan membahas seputar ya masih dalam koridor Islam dengan berjudul sayang terhadap sesama. Nah, sayang terhadap sesama merupakan sesuatu hal yang penting ya guys ya. Memiliki sifat sayang itu bagi seseorang makhluk adalah sifat yang apa ya, bisa dibilang tuh wajib lah buat kita. Karena adanya sayang maka kita akan mengenal seseorang. Ada pepatahnya, tak kenal maka tak sayang. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan selaku pada pemateri kita, Mas siapa? Nadif. Mas Nadif. Baik, untuk pertanyaan pertama di podcast ini, apa sih pengertian menurut Mas Nadif kasih sayang terhadap sesama? Kasih sayang terhadap sesama adalah, menurut saya itu adalah sikap, perasaan, dari tindakan yang menunjukkan perhatian atau kepedulian terhadap individu atau kelompok. Sudah? Ya, Menurut Mas Topa apa Ya, sih? untuk menambah dari Mas Nadif, kita juga bisa contohnya tuh kita kasih sayang sama kayak makhluk hidup yang lainnya seperti hewan, tumbuhan. Kita harus menjaga mereka juga karena mereka juga bentuk makhluk hidup juga. Oh. Ya. Menurut Mas Nadif apakah ada tambahan? Menurut saya ya, kasih sayang terhadap sesama itu seperti kita itu mengasihi rasa peduli kita kepada orang lain, kayak empati kita apa gimana gitu. Sudah. Sudah. Jadi perlu kita simpulkan bahwasannya jika seseorang mempunyai sikap atau rasa kasih sayang maka akan timbullah terhadap sesama, entah terhadap tumbuhan, hewan, dan manusia, mempunyai sikap saling mengasihi, saling menjaga satu sama lain. Seperti itu. Makanya dalam agama Islam seseorang harus mempunyai sikap saling mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama, saling peduli. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Mas Nadif menjelaskan peran kasih sayang terhadap sesama, misalkan dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih baik gitu, seperti apa? kasih sayang terhadap sesama dalam masyarakat Ya, seperti itu. agar menjadi lebih baik. Mungkin kita lebih ke peka satu sama lain terhadap tetangga, atau mengurangilah konflik antar tetangga yang tidak mutu konfliknya, seperti itu. Kalau menurut Mas Mustafa? Benar, untuk menjaga silaturahmi juga kita kan harus menjaga kepedulian terhadap sama tetangga. Begitu juga sama kita misalnya punya tanaman di rumah kan sebaiknya kita menyiram juga. Itu kan kita sama peduli juga sama teman kita. Misalnya kita memelihara hewan juga, kita harus memberi makan juga. Karena itu kan hak mereka untuk hidup juga. Menurut Mas Arif apakah ada tambahan? Saya ingin memberi contoh aja ya. Seperti kayak misalnya ya, kita punya pohon mangga nih, tetangga punya pohon mangga gitu. Tapi pohonnya itu daunnya itu pada terbang-terbangan ke Rontok rumah, lah ya. iya rontok ke rumah tetangga gitu. Nah, kita sebagai yang punya tetangga yang punya itu, kita harus saling membantu, kayak menyapu ya segala macam, membersihkan. Itu mungkin seperti itu. Oh, jadi jika kita mempunyai sikap rasa kasih sayang terhadap tetangga atau lingkungan masyarakat, maka terjalin juga hubungan dalam tetangga atau bermasyarakat akan lebih baik, seperti contoh-contohnya yang sudah diberikan kepada mas-mas yang tadi. Makanya seperti contoh ya, saya ngasih sedikit tambahan, mohon maaf. Kalau kita lihat contoh di perkotaan itu, tetangga itu saling masing-masing lah, tidak ada membangun sikap peduli satu sama lain. Nah, maka sikap kita nantinya jika kita sudah
hidup di lingkungan masyarakat, alangkah baiknya kita saling peduli satu sama lain, sama tetangga, agar jika kita kesusahan maka tetanggalah yang terutama menolong kita gitu. Nah ini mungkin ada pertanyaan terakhir lah ya. Menurut Mas Nadib, contoh apa saja sih yang menurut Mas Nadib mencerminkan saya terhadap sesama, baik di lingkungan masyarakat atau di lingkungan lain? Kalau dari saya sih cuman satu aja, yaitu menyediakan dukungan emosional. Dimaksudnya itu menyediakan dukungan emosional itu kita tuh harus mendengarkan keluh kesah masyarakat gimana. Terus itu kita harus penuh perhatian, memberikan dukungan moral, dan hadir turut serta membantu misalnya mereka itu membutuhkan kita. Oh, baik. Gimana menurut Mas Mustafa contoh yang tindakan saya terhadap sesama? Menurut saya kayak seperti jawaban saya yang tadi gitu, kita juga karena kita punya hewan gitu, kita perlu memberinya makan. Kayak kita punya tumbuhan atau tanaman, pohon segala macam, kita sirami gitu, diberi pupuk dan segala macam biar cepat tumbuh gitu. Menurut Mas Arif? Sama kayak apa yang dibilang sama Mas Mustafa, seperti yang yang tadi Mas Mustafa bilang kan, hewan seperti kucing gitu ya, kucing di pinggir jalan apa kelaparan apa gitu, kita ngasih makan apa seperti itu. Oke, baik, mungkin pertanyaan yang saya sampaikan kepada pemateri sudah selesai. Berarti bisa kita simpulkan bahwasannya jiwa setiap muslim itu bukan hanya mempunyai sikap yang di materi sebelumnya yaitu amar ma'ruf, tetapi sikap kasih sayang terhadap sesama merupakan bagian hal yang penting untuk semua umat individu muslim. Mungkin dari saya dan para teman-teman pembahasan ini sudah cukup. Nantikan video selanjutnya atau pembahasan tentang koridor-koridor dalam Islam yang akan lebih seru kita akan bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.